Apa itu Alzheimer dan bagaimana prosesnya? Alzheimer muncul karena adanya penumpukan protein amiloid yang nimbulin plat di otak. Plat tersebut mengganggu sistem penyampaian sinyal antara sel saraf hingga lama-kelamaan bakal merusak sel saraf yang ada di otak. Kemunculan plat amiloid bermula dari bagian otak yang berfungsi membuat menyimpan ingatan, yaitu hipokampus. Penumpukan plat di sini akan mengganggu pembentukan memori sehingga menyebabkan lupa ringan kayak lupa nyimpan dompet atau kunci motor miliknya sendiri. Selanjutnya, plat itu menyebar ke seluruh bagian otak. Dia menyerang bagian otak yang mengolah bahasa sehingga penderitanya sulit menemukan kata yang tepat saat berkomunikasi. Kemudian, dia menyerang otak bagian depan yang bertugas mengolah pemikiran-pemikiran logis. Akibatnya, penderita kehilangan kemampuan untuk memecahkan masalah dan memahami suatu konsep. Lalu, plat akan menyerang otak tempat emosi diatur. Pada saat itu, penderita mulai tidak bisa mengendalikan emosinya. Terus, dia akan menyerang otak bagian yang mengatur fungsi indera-indera dan memicu hasil halusinasi bagi penderitanya. Selanjutnya, plat amiloid akan menyerang otak belakang di mana ingat-ingatan yang berharga disimpan. Kalau sudah sampai tahap ini, penderita bisa lupa dengan memori berharganya, kayak keluarganya, letak rumahnya, bahkan bisa lupa dengan namanya sendiri. Setelah itu, Alzheimer akan menyerang otak kecil yang bertugas mengatur keseimbangan dan koordinasi tubuh. Sampai akhirnya, penyakit ini akan menyerang otak yang mengatur pernafasan dan jantung sehingga menyebabkan kesulitan bernafas. Perkembangan penyakit Alzheimer dari tahap awal sampai akhir berlangsung cukup lama, bisa sampai 8-10 tahun. Jadi, penting untuk menyadari penyakit ini dari awal agar bisa diobati dan perkembangannya bisa diperlambat. Neuropati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kerusakan saraf dan paling sering ditemukan di kaki. Bayangkan neuropati seperti korsleting pada sistem kelistrikan sama seperti korsleting yang dapat menyebabkan pemadaman listrik di gedung. Neuropati juga dapat menyebabkan gangguan pada sinyal yang dikirim oleh saraf ke otak. Gangguan ini bisa sangat menyakitkan. Beberapa orang menggambarkan perasaan ini seperti kesemutan di kaki. Lebih buruk lagi, penderita neuropati kehilangan sensasi di kaki mereka yang dapat mempengaruhi keseimbangan bahkan berjalan. Tapi, apa yang menyebabkan neuropati pada kaki? Meskipun ada banyak penyebab, diabetes adalah penyebab paling umum yang disebabkan oleh tingginya interaksi gula darah dengan saraf. Ketika kadar gula darah kita terus-menerus tinggi, hal ini akan sangat mengurangi aliran darah di pembuluh darah kita, terutama di area yang jauh dari jantung seperti kaki kita. Hal ini lama-kelamaan akan merusak saraf, menyebabkan neuropati pada kaki. Apa itu epilepsi? Epilepsi artinya gangguan kejang, sehingga penderita epilepsi mengalami kejang yang berulang dan tidak dapat diprediksi. Kejang adalah masa di mana sel-sel di otak atau neuron aktif secara sinkron atau aktif pada saat yang tidak seharusnya. Ketika neuron aktif, mereka menembakkan atau mengirim pesan menggunakan sinyal listrik yang dituliskan dari neuron ke neuron. Setiap sinyal listrik yang melewati sebenarnya hanya ion yang mengalir masuk dan keluar melalui saluran protein seperti ion ini. Aliran dikendalikan melalui neurotransmitter, sejenis molekul pemberi sinyal, dan reseptor neurotransmitter berikatan dengan reseptor dan pada dasarnya memberitahu sel untuk membuka saluran ion dan menyampaikan pesan listrik yang disebut neurotransmitter. Rangsang atau menutup saluran ion dan menghentikan pesan listrik yang disebut penghambatan neurotransmitter.